Ya, terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia. Kami mulai untuk menghadirkan pahlawan-pahlawan versi kami di Sapa Indonesia yang tidak mungkin mewakili seluruh pahlawan yang terus ada untuk mengisi kemerdekaan. Tapi anak-anak muda ternyata juga mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang saya secara pribadi geleng-geleng kepala. Kadang-kadang mereka kalau sudah nekat itu ya, punya tekad, nekat, dan aduh, ini contohnya. Ada tamu kita ya, Glo, yang pagi hari ini kita langsung sapa saja. Intan, selamat pagi. Saya masih terhalang kalau dengar ceritanya Intan kan. Betul-betul tekadnya sudah bulat, dan nekat juga Intan menurut saya. Karena belum pernah sebelumnya ya. Intan adalah relawan yang ikut memadamkan kebakaran hutan gambut di Kalimantan. Boleh cerita Intan, awalnya kenapa sih kamu tertarik untuk akhirnya ya udah deh berangkat gitu, dibela-belain gitu, walaupun mungkin larangan banyak saya rasa pasti orang tua dan lain sebagainya. Karena dari awal pemberitaan kan, asap yang di Riau segala macam itu sampai Kalimantan, itu aku ngikutin terus sampai akhirnya banyak kan broadcast, mungkin masih juga dapat broadcast di Line segala macam. Sampai 5% lagi keadaan di sana. Terus aku penasaran, sebenarnya aku juga kayak kadang-kadang kan isu juga suka bener suka enggak, karena aku penasaran bener gak sih di sana tuh sampai kayak gitu. Terus aku langsung mikir kalau beneran sampai 5%, aku di kampus aja bisa nongkrong, ketawa-ketawa segala macem gitu sama temen. Sedangkan mereka di sana jangankan untuk nongkrong atau kuliah, buat nafas aja susah gitu loh. Terus aku kan yang kayaknya ada yang gak enak gitu sih. Aku putusin dari situ, oke, pengen berangkat ke sana. Niatnya untuk apa waktu itu, Intan? Untuk sebenarnya pengen ngebantu apapun itu kan. Tapi kebetulan kemarin aku berangkat, porsi aku itu mendokumentasikan, nama aku juga terbiasa dengan kamera. Jadi aku berangkat kemarin ke sana itu untuk pertama mendokumentasikan keadaan di sana. Tapi ya apapun yang aku bisa lakukan ya aku lakukan sih di sana, bantuin yang lain. Satu-satunya perempuan yang berangkat relawan dari asap. sekian banyak. Iya, kebetulan aku perempuan sendiri. Oke. Nah, Intan ini bagaimana caranya untuk kemudian mencari tahu? Karena kan saya tahu nih tidak seperti ketika ada bencana banjir di Jakarta, kita bisa gabung dengan relawan di titik-titik banjir gitu. Ini di Kalimantan, karena kan cukup sedikit sebetulnya informasi. Iya, kemarin aku juga kayak nggak nyangka sih. Pas aku searching di Google, itu emang agak susah. Terus ternyata pas aku lihat WhatsApp, temen aku udah di sana. Terus aku langsung, pengen dong ikut. Apa dia yang bisa gue lakuin? Temannya Intan bergabung dengan siapa? Sudah bergabung dengan sekolah relawan. Sekolah relawan. Ini yang seragamnya dipakai oleh Intan. Terus kayak gitu, aku nggak nyangka responnya tuh cepat, udah sampai seminggu. Terus di sini butuh yang mendokumentasikan kan, karena yang sudah mendokumentasikannya pulang ke Banjarmasin untuk berapa hari. Oke, berangkat, boleh deh. Terus udah kayak gitu, tanggal 27 aku deal-dealan, lagi di kampus masih ngerjain tugas. Tanggal 28 deal aku berangkat subuh-subuh. Subuh-subuh berangkat, itu orang tua kaget nggak mendengar keputusan Intan untuk berangkat ke Kalimantan? Sebenarnya sebelumnya tuh tanggal 28 aku udah ngabarin kan, cuman totally not, gak boleh. Gak boleh, tapi Intan tetap berangkat. Terus aku sempat debat nangis kayak gitu segala macam. Terus udah kayak gitu, ya udah karena emang dari awal bulat aku pengen berangkat, aku pengen bantu kan niatnya. Aku berangkat, ya udahlah aku berangkat deh. Bukan hanya karena Intan ini anak perempuan, Bay, tapi karena juga punya riwayat sesak nafas begitu atau gangguan pernafasan. Sebenarnya aku punya, dilarang orang tua juga karena aku punya riwayat pernafasan sih. Aku sempet kayak jam 3 subuh tuh kan berangkat jam 5. Jam 3 subuh tuh aku bangun, gue ngerepotin gak ya gue di sana, gue punya penyakit kayak gini segala macam. Cuman sampai sana alhamdulillah sampai akhir aku nggak kenapa-napa. Iya, dan akhirnya Intan berangkat ya. Walaupun sedikit ada larangan dari orang tua, tapi Intan sudah punya tekad, penasaran untuk membantu di sana. Apa yang Intan lakukan kemudian di sana, dan persisnya di mana Intan kemudian bersama sekolah relawan? Kemarin itu turun di Banjarmasin, kita 4 jam perjalanan sampai Tumbang Nusa. Itu depan Jumpun Pembalom. Yang aku lakuin sih pertama ambil beberapa dokumentasi, terus beberapa dokumentasi setelah pasca kebakaran. Tapi tentatif karena kan Mas Gawinya sendiri tuh mengajarkan untuk kayak multitasking, maksudnya kalau ada yang lain bisa dibantu ya kita tetap bantu. Tadi kita juga sempat melihat juga bagaimana Intan memegang juga selang air. Kita lihat lagi ya foto-fotonya Intan ini. Satu minggu total ya Intan ya? Satu minggu di sana. Ini Intan sedang apa nih kalau yang ini? Ini megang nozzle di hari
terakhir aku mau itu. Hari terakhir itu ikut Iya. memadamkan. Jadi aku mau di pulang, sana. ternyata ada titik api di kanal. Ya. Terus ya aku ambil kamera, tetap ambil gambar. Cuman kan lihat keadaan di situ, kayak selangnya juga kan, selangnya itu berat. Jadi orang yang megang nozzle di depan juga kan harus kalau maju dibawa juga kan selangnya biar Dibantu. bisa dibantu. Seret begitu Jadi aku ya. ya ikut bantuin ngangkat selangnya. Terus aku kemarin kebagian kayak megang nozzle-nya juga. Itu Ya. kondisinya bagaimana sih Intan sesungguhnya tanah gambut itu? Kalau ke tanah gambut itu yang sulit kalau kita injek itu nggak padat, jadi kita bisa kejeblos sesekali itu bisa. Dan keadaan tuh di bawah tuh api, jadi kadang-kadang kalau udah kita injek kelamaan panas sepatunya. Makanya aku diajarin kemarin sepatu boots aku juga harus dibasahin. Jadi kalau kita jalan di atas tuh tetap nggak Tetap adem nggak begitu panas, ya. jadi nggak kebakar. Intan kemudian sudah dapat nih tekad mau melihat langsung apa sih sebetulnya yang terjadi bersama teman-teman bersama sekolah relawan di sana. Apa yang kemudian Intan dapat dan ketika pulang itu membekas di hati Intan itu apa? Kalau untuk keadaannya ya, Iya. tetap sih aku kayak ngerasa katanya ini tiap tahun, terus ini paling parah. Terus yang aku lihat sih gimana ya? Aku nggak tahu sih harus ngomong apa karena entah ini kejadian alam, entah emang itu ada oknum-oknum tertentu. Yang pasti kalaupun itu oknum, ini keterlaluan sih. Maksudnya oke untuk kepentingan mereka, tapi dampaknya ini loh. Dan sampai kemarin tuh ada kayak dengar dari teman relawan itu kayak kita seberang-seberangan gini tuh udah nggak kelihatan. Iya. Terus warna tuh sampai Saking oranye. pekatnya Saking asap. pekatnya dan di foto nggak pakai filter itu warnanya oranye di sana. Dan maksudnya itu tuh Betapa berbahaya sekali ya kabut kalau asap sana. kita maksudnya kan bernafas itu kan hak asasi semua orang gitu ya maksudnya. Iya. Untuk bernafas selama berbulan-bulan susah itu aku aja yang tinggal di Jakarta yang masih asapnya kayak gitu aja kadang-kadang gerah gitu ya. Maksudnya gimana mereka selama 3 bulan keadaan asap kayak gitu, anak-anak kecil tuh yang kalau nggak bayangin. Ya aku harap sih maksudnya kalau ini beneran karena oknum ya udahlah stop karena ini dampaknya berkepanjangan setelah ini pun karena aku ngerasain kemarin setelah keluar dari kepungan asap itu di bandara Palangkaraya itu kerasa di dada tuh sesek banget. Padahal kita udah ngirup Dan asap. itu hanya 1 minggu Dan baru itu cuma menghirup seminggu. asapnya. Bisa kebayangin anak kecil 3 bulan di sana gimana keadaannya. Intan sempat ada merasa kemudian wah kapok deh saya nggak mau pergi lagi dengan kondisi yang begitu parah di sana atau justru setelah ini rutin ikut sekolah relawan? Enggak sih, karena nggak kapok sih sebenarnya. Malah kalau misalnya emang ada dikasih kesempatan sih pengen. Karena kemarin juga nggak nyangka pas sampai pulang Jakarta, gila ya gue bisa loh kayak gitu keadaan. Sedangkan orang-orang yang di sana kayak kemarin Abri juga bilang kamu berani banget turun sampai ke bawah kayak gitu. Kamu kan anak perempuan. Aku baru nyadarnya sekarang pas karena ya biasa aja turun terus kayak sama teman-teman yang lain bantuin dan nggak ada perasaan takut sama sekali sih. Iya, jadi tetap ya itu tekad dari awal untuk membantu Iya kan, dari awal. dengan rela hati tanpa bayaran dan Iya. bahkan di sana dengan segala keterbatasan. Iya. Intan menginspirasi juga kita di Hari Pahlawan ini. Terima kasih Intan sudah bergabung di Iya. Sapa Indonesia dan juga bercerita kisahnya di Kalimantan. Oke. Ya, itu tadi yang sudah kami hadirkan ya bersama Glory.